فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia ini bukan seorang dai tapi sekedar pelajar biasa atau pencari kebenaran, nah, selama ini dia belajarnya ke Hizbiyun, bergabung dengan Hizbiyun, kemudian dia mendapatkan hidayah, mengetahui kebatilan Hizbiyun, penyelisihan mereka terhadap prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wa Jamaah atau sebagian prinsip Ahlus Sunnah, maka cukup dia meninggalkan para Hizbiyun tadi, belajar kepada Ahlus Sunnah dan mengganti amal yang buruk menjadi amal-amal yang baik, yang sesuai dengan sunnah, yang ikhlas lillahi ta'ala. Dan seperti itu, tidak perlu untuk mengumumkan taubat atau apa. Tapi kalau dia sudah mengajarkan kebatilan kepada orang lain, mengajarkan atau mengajak orang lain berbuat batil, maka memang taubatnya itu adalah yaitu apa, diantaranya selain 3 syarat taubat dipenuhi, dia juga wajib memperingatkan orang yang dia ajari tadi bahwasanya ajaran selama ini adalah keliru, yang betul demikian dan demikian. Dia mengumumkan kepada orang yang pernah dia ajari. Atau kalau itu sudah tersebar karena orang yang diajari mengajarkan orang lain sehingga tersebar, maka dia mengumumkan itu. Intinya adalah pelaksanaan dari firman Allah Ta'ala, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Illal ladzina tabu min ba'dika wa aslahu wa bayyanu, kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu, kemudian dia membuat perbaikan dan dia memberikan penjelasan. Maka itu sebagai apa? Sebagai kafarah, sebagai apa? Untuk menutupi kesalahan di masa lampau. Dia bertaubat dan juga dia melakukan perbaikan. Perbaikannya adalah dengan jalan apa? Yang dulunya dia mengajarkan kebatilan, maka dia menjelaskan bahwasanya ajaran saya yang dulu adalah batil, ucapan saya yang dulu adalah keliru, yang baik adalah, yang betul adalah demikian dan demikian. Kemudian bayanu, itu bagian dari penjelasan. Telah disebutkan oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu taala bahwasanya taubatnya orang yang mengajarkan kepada kebid'ahan, mengajak kepada kebid'ahan, mengajarkan kebid'ahan adalah yaitu dia mendustakan kebatilan dia yang dulu, mengatakan ajaran saya yang dulu adalah dusta, ajaran saya yang dulu adalah batil, yang benar adalah demikian, saya sudah taubat dari yang demikian. Nah, itu telah dijelaskan oleh siapa? Imam Ahmad, dinukilkan oleh Imam Ibnu Muflih Al-Hambali di dalam Al-Adabus Syar'iyyah. Taib, yang ana maksudkan ayat tadi adalah apa? Yaitu dalam Al-Baqarah, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, membuat perbaikan dan memberikan penjelasan, maka mereka itulah orang yang aku berikan taubat kepada mereka, aku terima taubat mereka, dan aku maha menerima taubat lagi maha penyayang. Dan ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Jadi bukan hanya sekedar merubah diri menjadi mendakwahkan kebaikan, tapi dia mengakui, dia mengumumkan bahwasanya ajaran dia selama ini keliru, ajaran yang begini-begini keliru, yang betul adalah begini-begini. Nah, itu bagian dari islah dan tabyin. Tayyib, bukan hanya bertobat kepada Allah, bukan seperti itu. Tabu, iya bertobat, tobatnya kepada Allah, tapi aslahu, membuat perbaikan atas kesalahan yang lampau, diperbaiki. Wabayanu, menjelaskan bahwasanya ajaran dia yang kemarin keliru, yang betul begini, saya sudah bertobat, menerangkan ke umat, itulah yang betul, sebagaimana di dalam kitab yang ana nukilkan tadi. Tayyib, bukan hanya taubat untuk Allah semata kemudian dia diam dengan sebab gengsi atau sombong dengan mencari berbagai macam alasan, bukan begitu. Tapi dia terang-terangan mengakui, ya saya keliru kemarin dan saya salah, saya telah berbuat dolim dengan mengajarkan yang batil dan sebagainya. Tapi dia terangkan, inilah yang betul. Tayyib, itu kalau orangnya mengajarkan ke orang lain atau dia selama ini menjadi panutan dan sebagainya. Tapi kalau dia sekedar pelajar biasa yang tidak mengajari siapa-siapa, sekedar pindah dari satu pondok ke pondok lain atau pindah dari satu organisasi ke organisasi yang lain, satu firqah ke firqah yang lain karena sedang mencari kebenaran, dia tidak diwajibkan untuk mengumumkan ke siapa-siapa karena dia tidak menyesatkan siapa-siapa.
Jadi lihat kesalahannya itu diikuti oleh siapa, orang itu dia diberitahu. Atau kesalahannya itu diteladani, maka dia harus mengumumkan. Atau kesalahannya itu telah dia ajarkan ke siapa-siapa, harus diajarkan yang sebaliknya dan mengakui secara terang-terangan dan jujur dia telah keliru selama ini dan sebagainya. Wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin.